Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin ala khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bidada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita siang malam membaca alhamdulillah, memuji Allah karena nikmatnya yang tidak terhingga. Apalagi nikmat datang semai subuh ya. Nikmat yang tidak sampai 10% orang yang mendapat. Nikmat yang besar tidak sampai 10% orang yang merebutnya. Kebanyakannya masih tertindih, terhijab dari nikmat tentang semai subuh. Orang beriman apalagi Jumat ya, bagi Jumat kesehariannya dimulai dengan tahajud. Ini yang disebut dalam surah Sajadah ayat 16 tentang tahajud. Ataupun dari ayat-ayat sebelumnya lagi, ayat 15 dan 16. Sudah pernah kita sorot. Kali ini kita akan sorot ayat 22. Ya, biasanya kita sorot 1-2 ayat dalam pertemuan. Ayat 22 ini tentang pentingnya tazkirah, pentingnya memberi, pentingnya menerima. Kalau orang itu mampu memberi, dia mesti beri. Jangan diam. Nanti dia akan ditanya di sana. Kalau dia tidak mampu memberi, dia mampu menerima, dia mesti menerima. Ini ayatnya. Kalau tidak, orang itu dikatakan waman Allah, manusia yang paling jahat. Waman Allah, orang yang paling zalim. Kita ikuti dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ayat dengan bukan ayat memberi ancaman, warning. Ayat ada yang memberi kabar gembira, ada yang tentang ancaman. Ini ancaman. Waman azlam, orang yang paling jahat. Mimman dzukira bi ayati rabbih, disampaikan ayat kalam Allah, diterangkan Quran, diberi tazkirah, dzukira daripada dzakara ila tazkir, tazkirah. Disampaikan tazkirah, semua Allah enggak mau dia. Pergi dia. Ada ceramah, ada khutbah, pergi dia. Ini saya paling jahat. Wa man azlamu, manusia yang paling zalim, yang paling jahat. Mimman dzukira bi ayati rabbih, orang yang disampaikan tazkirah tentang ayat kalam Allah. Ayat itu untuk dia, untuk kepentingannya, untuk kemaslahatannya, diri dan keluarganya. Tidak mau dia. Dia tidak paham, baca Quran dia tidak paham. Diterangkan Quran dia tidak mau. Padahal Quran ini apa? Hudan lil muttaqin, pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Anda mau dia? A'rad. A'rad. Kalau samanya berbalik. Banyak ayat tentang bahaya berbalik dalam Quran banyak. Bukan ini saja. Inna minal mujrimina muntaqimun. Orang itu dicap sebagai mujrim. Tadi paling jahat, ini pula mujrim. Mujrim itu penjahat juga artinya.
Inna minal mujrimina muntaqimun. Mungkin pada asalnya ayat ini turun untuk orang-orang kafir di zaman Nabi tidak mau mendengar Quran. Sama juga setiap zaman, setiap waktu, kalau dia tak mau baca Quran, tak mau tadabbur Quran, sama juga. Tidak mau sama sekali. Ini katakan orang yang paling zalim. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah akan intiqam, balas dendam. Allah akan menindak orang yang begitu sifatnya. Kalau sama intiqam itu balas dendam, Allah marah sama dia. Karena Quran ini untuk dia disampaikan, tidak mau dia. Subhanallah. Kalau kita lihat di awal surah Sejadah katanya Quran ini diturunkan dari Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Yang menurunkan Al-Quran Rabbul Alamin, yang mengatur alam ini, yang mengatur siang dan malam, petang dan pagi, hujan dan panas, yang mengatur kita ini hidup, yang mengatur organ-organ kita, pembuluh darah kita, pernapasan kita, emosi kita, dia mengatur semuanya. Dikasihnya Quran untuk pedoman hidup, untuk kepentingan kita. Tidak mau. Orang itu disebut dikatakan sebagai mu'rid, berpaling. Kalau kita lihat tentang ayat berpaling dalam Quran, contohnya surah Az-Zukhruf itu pahit sekali. Surah Az-Zukhruf, surah Syura, surah Az-Zukhruf ayat 36, 37 dan seterusnya. Sama juga surah Taha juga, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka. Surah Taha. Kalau surah Zukhruf, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa berpaling daripada zikrul rahman, Al-Quran maksudnya. Jadi dalam surah Sejadah dikatakan ayat Rabbih, ayat. Siapa yang berpaling pada ayat Quran, nuqayyid lahu syaitan. Allah beri untuk dia setan yang akan menjerumuskannya. Otomatis jauh dari Quran, dekat dengan setan. Nuqayyid lahu syaitan. Allah kasih setan untuk mengacaukan kehidupannya. Fahuwa lahu qarin. Setan itulah qarinnya, teman baiknya. Dia berteman baik dengan musuh. Waktu subuh tidur lambat, tidur lambat, tidur lambat, tidur dia. Ditidurkan oleh setan. Istrinya juga tahajud tidak, ke masjid tidak. Nuqayyid lahu syaitan. Allah beri untuknya syaitan. Ayat 36, 37 ayat surah Zukhruf 36, 37, 38 halaman 492 di sini. Bahaya berpaling, bahaya menjauhi. Nuqayyid lahu syaitan. Malah kasih setan untuk dia. Kalau dia mau mendengar Quran, boleh kasih malaikat. Mau dia belajar, mau dia ngaji, boleh kasih dia malaikat. Malaikat selalu membawa bisikan-bisikan yang baik, yang bernas. Fahuwa lahu qarin. Setan itulah qarinnya. Kan? Berat. Dia berteman baik dengan musuhnya. Ini dicela dalam surah Kahfi. Orang yang salah memilih teman. Ayat 50 surah Kahfi mencela. Katanya apa di sana? Bi'sa lil-zalimina badala. Halaman 299. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni, kata Allah. Ayat 50 ya surah Kahfi. Kenapa kamu jadikan iblis itu dan anak cucunya pembantu dan penolong kamu? Dia tak tahu sebenarnya hidup ini. Otomatis jauh dari Quran akan dekat dengan iblis. Dia bukan pilih, tapi begitulah pilihannya. Dia tak
memilih iblis. Iblis menyuruh kamu tidur pagi Jumat, tidur dia. Kalau dia berkawan dengan malaikat, malaikat membangunkannya. Dia pilihnya iblis. Apa tattakhidhunahu wa dzurriyyatahu? Kenapa kamu memilih iblis dan anak cucunya aulia menjadi pembantu penolong kamu? Suruhnya kamu tidur. Min duni, kata Allah, bukan aku. Engkau bukan mendekati aku, kata Allah, engkau dekati musuhmu. Wa hum lakum adu, mereka itu musuh kamu. Bi'sa lil zalimina badala, napor pada orang dunia. Buruk sekali lah alternatif itu, choice itu. Pilihan kamu itu jelek sekali. Brengsek pilihanmu itu. Dan dicela di sini. Tapi dia tak baca, dia tak tahu. Dia berkawan dengan musuh, dia tak tahu. Dia tak tahu. Jauh dari ayat yang lebih berat ini ya. Ayat 22 tadi surah Sajadah. Kalau sudah selesaikan, selamat hidup. Uniknya Al-Quran ini, kita ambil satu ayat pendek, kita dalami selamat. Maka sahabat melihat katanya, Quran ini berubah, jangan, hidangan. Dari mana pun kamu makan, dari sini, hidangan yang lengkap. Kamu mulai dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari mana? Cukuplah. Hidangan untuk rohani yang tidak menikmati hidangan kalau Allah, rohaninya sakit atau mati. Kebanyakan manusia sakit atau mati. Maka ada buku di kalangan ulama, ada dawa namanya, ada terjemahan Indonesianya, penyakit dan obatnya. Pengarang buku itu menganggarkan manusia yang sakit rohaninya. Nah ini jalan keluarnya. Apa nama bukunya? Ada dawa, penyakit dan obatnya. Di situ tentang kesan dosa saja ya, implikasi dan dampak dosa itu lebih 30. Perlu diketahui itu lebih 30 dampak dan implikasi kesan dosa akibat orang buat dosa, dia akan dibalas dengan lebih 30 balasan pahit. Antara lain dia dekat dengan iblis, antara lain dia jauh dengan malaikat, jauh dengan Allah. Memang susah dan kebenci. Yang mau kebenci ini orang yang dekat dengan Allah, yang akrab dengan malaikat. Oke, kita teruskan ya tadi ayat Al-Zukhruf. Nuqayyid lahu syaitana, Allah kasih syaitan untuk dia. Wa huwa lahu qarin. Dalam surah kami juga tadi aulia sama tuh. Aulia wali mufradnya, kata tunggalnya wali. Kalau qarin memang tunggal, jamaknya Qurana. Ada juga dalam ayat lain nanti. Dia berteman baik dengan musuh. Wa innahum ayat 37 surah Zukhruf la yasudduna 'anis sabil. Setan itulah yang jadi teman baik orang itu, yang mengalihkannya dari jalan yang baik. Jangan kebencin, jangan kebencin. Jangan buka Quran, jangan belajar. Dialihkannya orang itu, dipadawiyah, disingkirkannya anis sabil, dari jalan yang betul, yang pahitnya wa yahsabuna annahum muhtadun. Ayat 37, dianggapnya dirinya baik saja. Tak bodoh-bodohnya, tak bodoh makannya, tidurnya nyenyak, makannya sedap. Padahal dia berkawan 24 jam dengan iblis. Di Kuala Lumpur dulu ada baca buku orang yang bersahabat dengan iblis 24 jam. Ada buku diterbitkan di sana. La ilaha illallah. Berat ini wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia kira dirinya oke, nggak ada kurangnya. Makan ada, rumah ada, pencarian ada, masjid ada, tidak masalah. Dia kira dirinya oke. Padahal dia KO.
enak dalam kekalahannya. Itu berat. Orang yang senang di mana dia tahu oke, dia ingin mengokekan diri itu baik. Wah yang sabuna namun itu berat. Dia sangka dirinya muhtadun. Betul perjalanan hidupnya. Karena hidup di tengah komunitas yang berat. Dan bilang selalu sholat subuh di zaman Nabi lebih daripada sholat Id di zaman kita. Sholat subuh di zaman Rasulullah melebihi sembahyang hari raya di zaman kita ini. Kan jauh gapnya itu. Dia hidup dengan orang yang tidak perlu pergi sembahyang subuh ke masjid, tidak perlu sembahyang berjamaah. Berat. Kemudian ayat sesudahnya ayat 38, hatta idza ja'ana, nanti dari kemudian kita kemudian datang orang menghadap Allah. Iblisnya datang, dia pun datang. Setiap orang nanti kalau dia dalam hidupnya berkawan dengan iblis, iblislah kawan yang menghadap Allah nanti. Nah, dipertekan di sana tuh. Hatta idza ja'ana, apabila saya datang kepada kami nanti dari pembalasan kata Allah, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Ya Allah, sekiranya aku denganmu dulu jauh, aku di timur di barat. Kita jangan berdekatan, jangan berhampiran. Kan untung saya. Kenapa saya berteman baik denganmu? Fa bi'sal qarin, sejelek-jelek teman rupanya kamu ini. Nah, di sana baru nampak nanti. Di saat nanti nampak alam gaib bahwa yang mengalaminya ke masjid itu kalau masjid lah ya bersama dengannya. Banyak tuh dalam surah Ibrahim ada, dalam surah darah apa tuh mahkamah Allah, waktu orang terhadap Allah, macam mana iblis membela diri. Banyak ceritanya ini. Yang penting ayat-ayat keiblisan mesti belajar. Ayat-ayat kesyaitanan mesti tahu. Untuk mengimbanginya ayat-ayat kemalaikatan. Malaikat bersama Anda kalau Anda ingin baik. Subhanallah. Bahkan dalam surah Fussilat dikatakan kalau orang itu tak mati, semua tidak akan mati. Datang malaikat yang membangunkan yang subuh itu, Pak, katanya, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut pada mati ini, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Bapak dulu jannah loh. Sebelum punya dicabut, dia digembirakan, dikasih motivasi dan semangat oleh malaikat. Dalam surah Fussilat. Sama juga dengan surah Fajar. Sama juga. Ya ya Tuhan absolut mutmainnah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Rasulullah dalam tafsir ayat ini akan kamu dengar waktu kamu nanti disebut oleh malaikat. Bahkan dalam tafsir itu di ayat-ayat juga di ayat pembalasannya dan juga ayatnya akan dibacakan 2 kali. Satu waktu nak meninggal, satu nanti dari pembalasan nanti. Irji ila rabbiki, radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadapan Allah dengan senang dan disenangi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Joinlah, bergabunglah dengan golongan hamba-hambaku yang terpilih kata Allah, masuk ke dalam jannahku. Jadi bisa diimbangi ya, ayat tentang keiblisan diimbangi dengan ayat malaikat. Malaikat bersama Bapak kalau ingin baik. Kalau Bapak tak tahu ilmu modenya hidup ini, tak tahu ilmu modenya, sebetulnya jadi julung dalam mulut. Iblislah kawannya. Maka perlu dzukira bi ayati rabbih. Perlu disampaikan ayat dalam doa ini biar orang itu terbuka matanya, jangan tidur. Kebanyakan manusia tidur, kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam wa idza matu tabahu. Manusia ini tidur nyenyak semuanya, ada mati baru bangun nanti. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini tidur nyenyak semuanya. Wa idza matu tabahu, ada mati. Perlu dulu waktu saja tidak. Perlu banyak Quran, perlu banyak ilmu. Wa idza matu
bangun. Manusia tidur nyenyak, ini tidur nyenyak semua nih. Dah mati, oh bayar. Menyesal. Ada juga ayat tentang ayat orang menyesal tak mati dalam surah Mu'minun. Mau ditangguhkan kalau bisa, tunda dulu kematiannya. Mau tambah sehari 2 lagi untuk dia bertobat. Ada dalam surah Mu'minun. Minta ditangguh. Orang yang gagal hidup kalau mati tiba mati ya takut dan dia ingin irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tangguhlah kematianku agar aku beramal saleh, agar aku mengejar kebenaranku selama ini. Sudah dijawab kala tidak bisa, no way, tidak ada jalan lagi. Sudah ada di sana. Nah, tentang orang yang sukses nantinya surah Fussilat dengan surah Fajar. Dari gagal mati surah Mu'minun. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Innahu fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.